Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurmalia. Saya dari TI 24F, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Jadi, moderasi beragama secara bahasa dikenal dengan wasat atau wasatiyah yang mempunyai persamaan makna dengan kata tawasuh atau tengah-tengah, tawazun atau berimbang, dan itidal atau adil. Bahkan, kata wasat di Indonesia sudah beralih menjadi kata wasit yang berarti penengah, perantara, pendamai. Sehingga, dari berbagai makna secara etimologi, apapun kata yang dipakai sungguhnya, arti modernisasi adalah menghindari dari sikap ekstrim, tidak berpihak, cenderung berimbang sebagai penengah atau pemisah. Jadi, kata moderasi sendiri ini berasal dari kata wasat ya, yang artinya penengah. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian moderasi beragama secara umum. Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim dan terbuka terhadap perbedaan. Di tengah keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia, moderasi beragama menjadi kunci dalam mewujudkan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menekankan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi semua makhluk tanpa membedakan latar agama maupun keyakinan. Jadi, moderasi beragama sebagai landasan atau penengah kita di era sekarang untuk tetap damai dan saling memberikan kasih sayang antar umat beragama. Kali ini saya akan membahas tentang landasan moderasi beragama. Ada beberapa landasan moderasi beragama, salah satunya adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam, umat yang wasat atau pertengahan. Landasan yang kedua adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya mengajarkan pentingnya mengenal dan menghormati perbedaan. Dan yang ketiga adalah Al-Qasas ayat 77, yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, landasan moderasi beragama yang kedua adalah dari hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa makna wasat adalah adil. Dalam konteks hadis tersebut, bahwa adil adalah jujur dan konsisten terhadap ucapannya. Dalam hal ini, umat Nabi Nuh tidak konsisten bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran Allah, sehingga Nabi Nuh menjadikan Nabi Muhammad sebagai saksi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih umat Islam yang wasat, moderat, jujur, menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk mencapai tujuan agama Islam rahmatan lil alamin, agama kedamaian dan juga keharmonisan. Jadi ada beberapa sumber hadis yang menyatakan tentang moderasi beragama itu sendiri. Nah, landasan moderasi beragama yang ketiga adalah tradisi ulama. Menurut Quraisy Shihab, melihat bahwa dalam moderasi atau wasatiyah terdapat pilar penting, yakni pilar keadilan, di mana pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya atau tidak mengurangi juga tidak melebihkan. Jadi yang dimaksud para ulama, moderasi beragama ini sangat erat kaitannya dengan keadilan, yaitu keadilan antara umat beragama itu sendiri.
Nah, setelah mengetahui landasan-landasan moderasi beragama, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan moderasi beragama dalam Islam. Jadi, moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Empat pilar ini mampu menavigasi antara dua ancaman utama dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu ekstremisme dan liberalisme. Menurut Yusuf Qaradawi 2017, yang dianggap sebagai bapak moderasi beragama di dunia Islam, menyatakan bahwa terjadi kericuhan di kalangan umat beragama karena berlebih-lebihan dalam beragama. Hal ini ditandai dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlalu fanatik pada suatu pendapat. Yang kedua, kebanyakan orang mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, sikap kasar dan sikap keras. Yang kelima, yaitu berburuk sangka terhadap manusia. Dan yang terakhir adalah terjerumus ke dalam jurang pengafiran. Nah, di sini ada keunggulan atau manfaat adanya moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan sikap toleran atau saling menghargai terhadap sesama yang memiliki perbedaan agama, tradisi, dan budaya lokal pastinya. Dan yang kedua adalah menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali ya kasus-kasus yang mengatasnamakan agama. Dan yang ketiga adalah memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang terakhir adalah mendorong cara pandang, sikap, dan praktik beragama, jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan radikalisme. Sebagai yang kita tahu, radikalisme dan ekstremisme ini banyak sekali terjadi ya di zaman sekarang. Setelah ada keunggulan atau manfaat, pasti ada juga ya kelemahan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah masih adanya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama. Dan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang terakhir adalah rendahnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan ritualis. Jadi kesimpulannya adalah Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, yaitu tidak mendiskriminasi agama lain. Adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh atau toleransi. Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam di atas, dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.